dan 2 anak-anak yang masih kecil. Aku harus segera bertindak. Aku harus terjang pemuda ini. Ayo, cepat keluar rumah. Rumah ini akan terbakar. Keluar. Kepala kampung Krosak dan Karangtinalang yang dipatahkan kakinya oleh si pemuda sangat terkejut mendengar teriakan itu. Oh, bahaya. Aduh, bisa mati sia-sia kalau aku tidak keluar dari sini. Ya, bagaimana ini? Kakiku tidak bisa bergerak. Mereka berusaha sebisanya dengan sempoyongan terus melompat kecil menuju pintu. Tetapi mereka kocar-kacir, ditabrak beberapa orang laki-laki dengan ganas. Mereka adalah rombongan Gandhi, penari yang aneh. Ayo, cepat geledah! Cepat, obrak-abrik semua, ayo! Cepat! Cari benda mata alam! Tunggu apa lagi? Cari! Ya! Takut, Ibu. Takut. Aku takut. Ibu, aku takut. Ayah, Ibu, rumahnya kebakaran. Tolong, aduh. Rumahnya kebakaran, tolong. Ayah, Ibu, rumahnya kebakaran, tolong. Rumah kita kebakaran, Ibu. Rumah kita kebakaran, Ibu. Ayah, tolong. Sangat kacau. Sudah mulai terjadi. Api sudah mulai menjilat atap rumah dan dinding rumah. Sebagian sudah mulai habis. Api terus membesar. Kemana dia? Oh, itu dia. Dengan susah payah, dia berusaha menyelamatkan wanita yang tadi pingsan dengan cara membukukan badan di atasnya, dan dia berusaha menggapai istrinya, tetapi istrinya tak melihat. Kasihan sekali dia, karena istrinya sejak tadi mendekap mukanya karena takut sambil memeluk, dan anaknya memeluk erat-erat ibunya. Takut, Bu. Takut, Ibu. Takut, Bu. Aku takut. Ibu. Aku takut. Wirapati mendesak sang pemuda dengan serangan bertubi-tubi. Dia ingin segera menyelesaikan pertempuran dengan segera. Dia ingin segera menyudahi. Tetapi pemuda itu bukan lawan yang enteng. Pemuda itu tidak mudah dikalahkan. Pemuda itu bergerak dengan sangat gesit, gerak-geriknya pun sangat aneh.
dan kini dia menunjukkan tongkatnya. Tongkatku ini harus kugunakan. Kulihat dengan jelas. Di sana, yang bernama Wayan Swaga, badannya membungkuk pada tubuh temannya yang sudah meninggal. Sementara kedua benda pusaka itu dipegangnya. Ya, tangannya menggenggam kedua pusaka sakti itu. Untuk apa aku meladeni orang ini? Sia-sia, percuma. Aku tak akan mengadu kepandaian lagi dengan orang ini. Dan tujuanku ke rumah ini adalah hanya ingin merampas kedua pusaka sakti itu. Ya, aku harus mendapatkannya. Orang ini harus kuterjang agar menjauh. Ya. Wirapati tak sabar, dia melancarkan serangan. Tetapi pemuda itu bukan lawan sembarangan. Dia membalas dan sesekali menyerang. Masih terlihat sama-sama hebat dan kuat, seimbang, saling pukul dan tendang. Namun masih belum nampak siapa yang akan kalah atau menang. Pemuda itu menyerang Wirapati dengan dahsyat. Dia berusaha menyingkirkan Wirapati. Kemudian dengan mudah dia akan mengambil kedua benda pusaka itu. Tetapi justru penjagaan Wirapati rapat dan tidak memberinya ruang gerak. Pemuda itu tak menyerah, tetapi terus mencecar dengan serangan yang mematikan. Serangannya tak berhasil. Wirapati bisa meladeni dengan baik. Kurang ajar. Dia mampu mengimbangi aku. Aku harus melompat tinggi ke udara dan menyerang dia dengan senjata rahasiaku. Tubuh pemuda itu melesat ke udara, berjumpalitan, dan ketika kedua kakinya telah menapak tanah, sekali melesat pemuda itu telah menghampiri Wayan Swaga sambil melepaskan senjata rahasianya. Senjata rahasia berbentuk butiran-butiran lada yang disembunyikan di dalam tongkatnya yang dibuat sebagai jepretan. Serangan. Wirapati berusaha menghalangi, mengacaukan serangan si pemuda, sehingga si pemuda tidak telak mengenai sasaran. Tetapi mata kaki Wayan Swaga terkena juga. Dia kesakitan, menjerit dan roboh. Kakiku. Rasakan, kau akan mengalami sakit yang luar biasa. Kau tidak akan selamat. Kau akan mati. Lihatlah, kakimu akan lumpuh. Kau tak akan bisa bergerak seperti biasanya lagi. Kau akan tersiksa. Jika sejak tadi kau tidak bermain-main denganku, kau tak akan mengalami hal ini. Kau serahkan kedua benda pusaka itu, dan kau akan selamat. Tetapi sekarang semuanya sudah percuma. Percuma. Kau akan kaku dan lumpuh. Rasakan olehmu sekarang. Dan jika masih ada yang penasaran dengan kemampuanku, ayo, kutantang. Aku siap meladeni. Ayo maju, lawan aku. Wayan Swaga ambruk karena mata kakinya terkena serangan senjata rahasia si pemuda. Wirapati terpaku menyaksikan semua itu, sementara Partina sambil mendekap kedua bocah lanang itu menangis. Rukmini tergeletak pingsan di dekat tubuh Madetandra. Bagaimana nasib keluarga Wayan Swaga di rumah panjang itu? Masih mampukah Wayan mempertahankan kedua benda pusaka Pangeran Semono?
Dan berhasilkah pemuda itu merebut kedua benda pusaka itu dari tangan Wayan Swaga? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya. Kasihan dia. Aku harus menghajar pemuda itu. Wirapati terkejut melihat Wayan Swaga yang menjerit dan terjatuh kesakitan. Wirapati segera melesat dan menyambar tubuh si pemuda. Pemuda itu terpaksa mengelak, sehingga dia gagal mengambil kedua benda pusaka itu dari tangan Wayan Swaga. Aduh, kurang ajar. Awas kau. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Ku hajar kau. Kenapa? Tidak suka? Jadilah laki-laki ksatria. Jangan curang dan pengecut. Tak kusangka aku berhadapan dengan manusia licik dan jahat sepertimu. Kamu penjahat yang dibungkus dengan wajah dan tubuhmu yang tampak bagus, indah mempesona. Tetapi kamu tak ubahnya seperti setan iblis yang kehidupanmu dipenuhi dengan siasat busuk. Kau sengaja mencari kesempatan dalam kesepitan. Kau manfaatkan kelemahan orang lain agar kau bisa mengambil kedua pusaka itu dengan cara licik. Saat orang tak berdaya, kau sengaja ingin mengambilnya. Sungguh memalukan. Tentunya kau bangga saat ini jika benda pusaka itu sudah berhasil kau rebut. Tetapi kau malu kan? Kau kecewa karena tidak mendapatkan benda itu. Yang kau terima adalah hajaranku. Kenapa? Kenapa murung? Atau ada lagi yang sedang kau pikirkan untuk bertindak curang lagi? Iya. Aku harus memancing emosinya agar dia lengah. Karena kau curang, kau terjang aku saat aku tidak siap. Laki-laki macam apa kau? Beraninya melawan orang yang tidak siaga. Apa? Kau pengecut? Nah, dia mulai marah. Tampak jelas matanya memerah. Ini kesempatanku. Aku harus bisa mengambil kedua pusaka itu. Caranya, bagaimana ya? Oh ya, perempuan itu yang mendekap bocah itu. Aku harus tangkap dia. Akan kujadikan perisai. Dengan begitu, siapapun tidak akan berani mengganggu rencanaku. Dan aku akan leluasa mengambil dua benda pusaka itu. Ya, perempuan cantik itu sasaranku. Sekarang. Ya. Pemuda itu segera bergerak cepat meluruk ke arah Partina. Dia menerkam lengan Partina tanpa kesulitan. Kemudian tubuh Sapartina dan Sangaji diangkat tinggi. Tentu saja Sapartina dan Sangaji menangis, menjerit, meraung karena takut luar biasa. Dengan begitu si pemuda berpendapat Wirapati tidak akan mungkin menyerangnya. Apa yang terjadi dengan Wayan Swaga? Dia berteriak kesakitan akibat terkena serangan senjata rahasia. Dia tersungkur. Bahaya jika dibiarkan. Aku harus segera bertindak. Aku harus segera memotong kakinya agar racun jahat itu tidak menyerang ke tubuhnya. Ya, dengan belati ini. Ya! Itulah satu-satunya jalan agar racun tidak menjalar bebas ke dalam tubuhnya. Kemudian dengan segera dia menotok urat nadi sambil berdiri di depannya, siap melindungi serangan si pemuda yang mungkin datang lagi.
Ya, ya. Ruang tengah terbakar habis. Rombongan penari aneh merangsek maju tak terkendali, kasar dan beringas. Ampun, ampun, aku tidak ikut-ikutan. Aku tidak mengerti apa-apa. Ampun, sungguh aku tidak tahu apa-apa. Kami hanya tamu di sini. Katakan cepat. Di mana dua pusaka itu disembunyikan? Ayo katakan, cepat. Sungguh, saya tidak mengerti. Bohong. Aduh. Aduh. Ampun. Aduh, mati aku. Aduh. Rombongan penari telah menyerbu. Kedua kepala kampung bernasib malang. Mereka yang rencananya hendak keluar rumah justru berpapasan dengan para lelaki rombongan penari aneh itu. Tak bisa menghindar, kedua kepala kampung yang sudah cedera itu menjadi sasaran empuk kemarahan Gandhi Cebol dan kawan-kawannya. Kedua kepala kampung itu dihajar hingga tewas. Tubuh keduanya terjengkang di dekat ambang pintu. Dan dalam sekejap, tubuhnya sudah digerumuti di lalap api. Bahaya, ini bahaya. Gagal aku mendapatkan kedua pusaka itu. Masih di genggaman tangan orang itu. Biarlah, yang penting aku selamat dulu. Aku harus segera pergi dari sini. Aku yakin suatu saat nanti pusaka itu pasti akan kumiliki. Aku harus pergi secepatnya dengan membawa perempuan dan anak ini. Ya! Pemuda itu tidak lagi mempedulikan benda pusaka. Dia segera meringkus tubuh Sapartina dan Sangaji. Kemudian dia segera melompat, menubruk dinding papan yang di ujung sana telah hangus. Itulah sebabnya dinding tidak kokoh sebelum terbakar. Maka dengan mudahnya, pemuda itu mendobrak hancur dan melesat pergi melintasi lautan api. Kasihan Wayan. Kakinya terpaksa kupotong karena cuma itu jalan satu-satunya untuk menghentikan racun jahat agar tak merusak jaringan tubuh lainnya. Anak dan istrinya dibawa lari paksa oleh pemuda brengsek itu. Sungguh malang kamu, Wayan. Satu sahabatnya lagi sudah terbunuh oleh racun jahat pemuda itu. Kini istrinya pingsan di sampingnya. Sementara anaknya menangis meratapi. Duh, Gusti, paringono tabah, paringono kekuatan. Berilah kekuatan dan ketabahan. Ibu, ayah, ibu, ayah, ibu, ayah, ibu, tolong,
Deru angin dan hawa panas menyengat karena api yang melahap bangunan rumah. Suara jeritan tangis Sang Aji sangat menyayat hati. Dia tak kuasa melihat ayahnya terbujur kaku. Sementara Rukmini, ibunya, tak bergerak, tergeletak pingsan. Ceritanya membuat air mata Wirapati tak bisa dibendung. Namun dalam hatinya, dia ingin menyelamatkan semuanya. Sang Aji dan Rukmini perlu pertolongan. Sementara Wayan Suwaga yang tergeletak tak berdaya dengan tangannya yang menggenggam erat kedua pusaka itu juga memerlukan pertolongannya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Bende Mataram.